Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Amma ba'd. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis innamal amalu binniyat. Bahwasanya amal ibadah tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Walaupun yang dia lakukan, walaupun yang dia kerjakan adalah ibadah, salat, puasa, tapi kalau dia berniat selain Allah, bukan mengharap pahala, bukan mengharap ridha Allah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dan tidak akan mendapatkan ridha. Jadi ibadah tergantung dengan niat. Tergantung kita melakukannya apakah untuk dunia atau apakah untuk mencari atau mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya semata-mata mengharap ridha dari Allah, kemudian mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kemudian barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan kepentingan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau untuk menikahi seorang wanita, fahijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya tergantung apa yang ia niatkan. Dan kita sudah membacakan beberapa faidah dari hadis ini. Insyaallah kita lanjutkan faidah berikutnya. Faidah yang ketiga, hadis ini menunjukkan kewajiban ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ikhlas, ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun sempurnanya ibadah tersebut, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau tidak ikhlas kepada Allah, maka ibadah tersebut tidak akan diterima. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah, kecuali untuk menyembah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan, dengan memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amal, sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari amal ibadah kita, dari amal soleh kita, illa ma kana khalisan, kecuali yang kita ikhlaskan, kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyir hadhil ummah, berikan kabar gembira kepada umat ini. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan, ceritakan
kabar gembira bagi umat ini bitamkin warif'ah, dengan kemenangan, dengan ketenangan, warif'ah, dengan ketinggian. Siapa mereka yang mendapatkan kemenangan, ketenangan, kenyamanan, ketinggian ini? Man amila minhum amalal akhirati lid dunya. Nah, barang siapa di antara mereka melakukan ibadah, melakukan amal soleh, melakukan amal akhirat lid dunya, untuk kepentingan dunia, lam yakun lahu fil akhirati min nasib, maka mereka tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat. Jadi orang-orang yang melakukan ibadah, melakukan amal soleh untuk mencari kepentingan-kepentingan dunia, maka kelak di akhirat mereka tidak akan mendapatkan bagian sama sekali. Jadi amal yang dia lakukan itu sia-sia. Amal yang dia lakukan itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia beribadah untuk dunia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beribadah untuk Allah, dia sholat untuk Allah, dia melakukan ketaatan untuk Allah, maka berhak dia mendapatkan ganjaran kelak di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ibadah yang kita lakukan, entah nuntut ilmu, apa saja, kalau kita minta atau kita mengharapkan keuntungan-keuntungan dunia, kepentingan-kepentingan dunia, lalu di akhirat kita minta kepada siapa? Kita minta kepada dunia, dunia sudah musnah. Kita minta kepada siapa? Kita minta kepada orang yang ingin melihat ibadah kita, dia sudah mati, dia membutuhkan pertolongan juga. Maka kita hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ibadah yang kalian lakukan, apapun ibadah yang kalian lakukan, maka mintalah ridho, pahala dari Allah. Ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tersebut tidak akan diterima kalau tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas itu apa? Tasfiyatul amal an mulahadhatil makhluqin. Jadi namanya ikhlas itu adalah kalian membersihkan amal ibadah kalian, amal soleh kalian dari perhatian para makhluk. Nah, jadi jangan sampai kalian misalkan melakukan amal soleh semata-mata supaya dianggap rajin atau dianggap soleh, solehah, atau dengan mengharapkan dunia dan yang lainnya, maka ini lawan dari ikhlas. Hibbati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara faidah hadis innamal a'malu binniyat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan amal yang mengharapkan ridho Allah dengan amal yang mengharapkan ridho manusia. Yaitu beliau memberikan contoh, memberikan misal dengan ibadah hijrah. Barang siapa yang hijrahnya mengharap ridho Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya mendapatkan pahala dari Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicontohkan lagi, barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk mempersunting atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Artinya dia mendapatkan wanita, dia mendapatkan dunia, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang kalian lakukan, nuntut ilmu yang kalian lakukan, haraplah pahala dari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan membantu, akan membimbing dan mempermudah langkah kalian dalam belajar. Jika ibadah nuntut ilmu ini kalian lakukan, kalian tuntut semata-mata untuk menghilangkan kejahilan, menghilangkan kebodohan, atau untuk
i'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah di dunia ini, kemudian kalian mengharap pahala dari Allah, maka Allah senantiasa membimbing kita, mempermudah langkah kita, sehingga kita sukses dalam belajar. Tapi kalau dalam ibadah nuntut ilmu kita mengharapkan dunia supaya kelak bisa belajar, bisa bekerja di perusahaan, atau bisa mendapatkan ijazah supaya bisa nanti melamar di ini, di itu, kepentingan-kepentingan dunia seperti ini, maka akan sirna, sirna. Sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama, maka nalillahi, dan apa yang engkau lakukan dengan mengharap ridha dan pahala dari Allah, maka sesuatu itu akan menjadi kekal. Wa ma kana li ghairillah, dan apa-apa yang kau lakukan untuk tujuan selain Allah, kamu melakukan ibadah, melakukan sesuatu li ghairillah dengan niat selain Allah, zal, maka sesuatu itu akan musnah. Kemudian di antara faidah hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan at-tahdhir minad dunya wa fitnatuha. Hadis ini memperingatkan kita dari dunia dan fitnah-fitnah dunia. Jadi hadis ini memperingatkan, mewanti-wanti kepada kita akan fitnah dunia, akan dunia dan fitnahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, perhatikan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu hak, sesungguhnya janji Allah itu benar. Jadi Allah tidak pernah mengkhianati, Allah tidak pernah mendustai. Semua yang Allah janjikan di dalam Al-Quran atau melalui lisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis, semua adalah benar. Jadi apa yang Allah janjikan semuanya benar, hak. Fala taghurrannakumul hayatad dunya, maka jangan sekali-kali kalian tertipu daya, terperdaya oleh kehidupan dunia. Jadi Allah mengatakan, mengingatkan kepada kita, jangan kamu tertipu, terperdaya dengan kehidupan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan ketaatan dan jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna mimma akhafu alaikum, sesungguhnya di antara hal-hal yang saya khawatirkan, yang saya takutkan menimpa kalian, min ba'di, setelah sepeninggalku, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma yaftahu alaikum min zahratid dunya, apa yang Allah bukakan kepada kalian dari gemerlapnya dunia. Jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia khawatirkan terhadap kita adalah kita terperdaya, tertipu dengan gemerlapnya dunia, sehingga kita tinggalkan akhirat kita, kita tinggalkan agama kita tinggalkan perintah Allah, kita tinggalkan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam demi mendapatkan gemerlapnya dunia. Padahal Allah sudah ingatkan bahwasanya dunia ini akan fana, dunia ini akan hancur. Kalau kalian mengharapkan dunia, dunia akan hancur. Maka berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Kemudian ada seseorang yang berkata kepada Ali radhiyallahu taala anhu, sif lana dunya. Jadi ada yang berkata kepada sahabat Ali,
sif lana dunya, wahai Amirul Mukminin, gambarkan kepada kami bagaimana tentang dunia. Ceritakan kepada kami tentang kehidupan di dunia ini. Faqala, apa kata Ali? Ma asifu min dar. Apa yang harus saya ceritakan kepada kamu tentang dunia ini? Apa yang akan saya gambarkan kepada kalian tentang dunia ini? Awwaluha ana. Permulaan dunia ini adalah kesusahan, kepayahan. Kita lahir di bumi ini dalam kondisi susah, payah, masih kecil. Butuh pertolongan, butuh bantuan dari orang tua. Jadi awwaluha ana. Dunia ini, awalnya ini adalah kepayahan dan kesusahan. Wa akhiruha fana. Dan akhirnya nanti akan fana, akan musnah. Nah, jadi dunia ini awalnya kepayahan, kesusahan, dan akhirnya nanti akan menjadi musnah. Halaluha hisab. Kemudian yang halal dari dunia, apa yang kita makan di dunia, apa yang kita peroleh di dunia, kenikmatan-kenikmatan, maka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi yang halal di dunia ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haramuha iqab. Dan yang haram yang kita nikmati dari hal-hal yang haram, maka akan mendapatkan iqab, akan mendapatkan balasan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Man istaghna fiha futin. Barang siapa yang kaya di dunia ini, barang siapa yang merasa memiliki kecukupan dan kaya di dunia ini, maka dia terfitnah. Lalai dari beribadah karena merasa kaya raya, lalai dari menyembah Allah karena merasa memiliki segala-galanya, kemudian lupa kepada Allah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man iftaqara fiha hazin. Dan siapa yang miskin di dunia ini maka dia bersedih. Nah, ini gambaran dunia yang digambarkan oleh Khalifah atau Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Jadi dunia ini permulaannya menyedihkan, menyusahkan. Di akhirnya nanti akan hancur. Kemudian yang halal yang kita nikmati akan dihisab. Kemudian yang haram yang kita makan, yang kita nikmati akan diberikan balasan, ganjaran berupa siksa. Orang kaya akan terfitnah, kemudian orang miskin dia bersedih. Nah, inilah gambaran dunia yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan ad-dunya kamra'atin baghi la tathbut ma'a zaujin. Dunia ini diumpamakan seperti wanita yang tidak setia dengan satu laki-laki. Ibaratnya dunia ini adalah seperti wanita yang tidak setia dengan satu laki-laki. Innama takhtubul azwat liyastahsinu ilaiha. Dia mencari suami yang baik, berpindah-pindah dari satu suami ke suami yang lain. Fala tarda illa biddiyata. Dan dia tidak akan ridha, tidak akan senang kecuali dengan melakukan pengkhianatan. Setelah melakukan dengan satu suami, pindah lagi suami lain, laki-laki yang lain. Jadi senang melakukan pengkhianatan. Wal iyadu billah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian berkata sebagian zuhad, sebagian ulama-ulama yang zuhud, mereka mengatakan da'id dunya. Biarkan dunia ini li ahliha, untuk para penghuninya, untuk para pencarinya. Jadi tinggalkan. Kama tarakuhumul akhirah li ahliha. Sebagaimana mereka, para pencari dunia, meninggalkan akhirat untuk para penghuninya. Paham maksudnya? Jadi perkataan ulama ini mengatakan da'id dunya. Tinggalkan dunia bukan berarti kita tidak mencari nafkah, tidak mencari rizki. Kita mencari. Tapi jangan sampai dunia ini melalaikan kita dari ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia ini menjadikan kita lalai sehingga kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Padahal yang memberikan kita rizki, yang memberikan kita kenikmatan siapa? Allah. Maka jangan sampai kita meninggalkan, menukar, menjual agama kita demi dunia.
Apa kata ulama? Da'id dunya li ahliha. Tinggalkan dunia ini untuk para pencarinya, untuk para pengagungnya, yang mereka bekerja demi uang, bukan semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Kemudian mereka meninggalkan sholatnya, ibadahnya, puasanya, demi hanya untuk mencari dunia. Maka kama tarakuhumul akhirah li ahliha, sebagaimana mereka meninggalkan akhirat untuk para pencari akhirat. Kemudian perkataan Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man nafasaka fi dinika fanafishu. Barang siapa yang mengajak kalian berlomba-lomba dalam akhirat kalian, dalam agama kalian, fanafishu, maka berlomba-lombalah. Maka berlomba-lomba. Ketika kalian melihat, oh ini puasa Senin Kamis rajin, maka ikut berlomba-lomba. Oh ini sudah menghafal 30 juz, maka berlomba-lomba. Oh ini sholat sunnahnya rajin, maka berlomba-lomba. Jadi barang siapa yang berlomba-lomba mengajakmu, berlomba-lomba dalam akhiratmu, dalam agamamu, maka berlomba-lombalah. Ikut berlomba-lomba, artinya berpacu, sungguh-sungguh. Wa man nafasaka fi dunyaka. Namun barang siapa yang mengajakmu untuk berlomba-lomba, untuk memperbanyak dunia, untuk membandingkan, oh ini yang paling banyak, oh ini yang paling kaya. Barang siapa yang mengajakmu untuk berlomba-lomba dalam urusan duniamu, fa'alqiha fi nahri, maka campakkan, lemparkan hal tersebut di leher-leher mereka. Artinya jangan ikut berlomba-lomba. Kenapa? Karena dunia ini bagaimanapun kita mencarinya, bagaimanapun kita berusaha dalam mencarinya, maka kita tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini bagaimanapun engkau mencarinya, kalian bersegera dalam mencarinya, berpagi-pagi dalam mencarinya, maka kalian akan mendapatkan sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah. Atau kalian berlambat-lambat dalam mencarinya, maka kalian akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rizkimu hari itu sudah ditentukan, hari besok sudah ditentukan, tinggal kita berusaha mencarinya. Makanya jangan sampai Allah sudah menetapkan gaji kita 100, rizki kita 100, kemudian kita mencarinya berlebih-lebihan, sampai bergadang, sampai meninggalkan ibadah, sampai meninggalkan ketaatan. Padahal gaji yang Allah tetapkan atau rizki yang Allah tetapkan hanya 100.000. Maka kita telah membuang kesempatan yang begitu banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berharap, oh saya akan pagi-pagi sebelum subuh saya berangkat, kemudian saya akan melakukan ini sampai malam, atau begadang sampai jam 3 malam dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih banyak, rizki yang lebih banyak. Tidak akan bertambah kecuali dengan apa yang Allah sudah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Rizkimu sudah ada patokannya, sudah ada jatahnya, maka carilah sewajarnya. Jangan sampai kamu korbankan agamamu, jangan sampai kamu korbankan ibadahmu demi hanya untuk mencari dunia yang sudah pasti. Jadi dunia ini sudah pasti, Allah sudah pastikan, sudah patok, sudah tentukan bagianmu di dunia ini. Maka jangan sekali-kali kalian meninggalkan akhirat untuk mengambil dunia yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah hadis ini, dan ini faedah yang terakhir, at-tahdhir min fitnatin nisa, yaitu peringatan akan bahaya dan fitnah wanita. Maksudnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, seseorang yang seharusnya dia hijrah untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya,
Tapi gara-gara fitnah wanita, dia terpesona dengan wanita yang cantik. Akhirnya dia hijrah untuk mendapatkan wanita tersebut, untuk menikahi wanita tersebut. Sehingga lupa kalau dia berniat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara faidahnya peringatan akan bahaya fitnah wanita. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Kata Rasulullah, hati-hatilah, takutlah kalian terhadap dunia, takutlah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil. Karena sesungguhnya fitnah pertama kali yang terjadi pada Bani Israel kanat fin nisa adalah terjadi pada wanita. Jadi fitnah pertama kali yang terjadi di Bani Israel itu adalah fitnah wanita. Makanya kalian ini digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti perhiasan dunia. Kalian kalau ngelihat emas, yang namanya wanita, naluri wanita, mereka senang dengan perhiasan emas. Dan perhiasan dunia ini bagi laki-laki adalah wanita. Mungkin rumah dan yang lainnya itu masih mudah bagi mereka, tidak akan tergoda. Tapi dengan wanita mereka bisa meninggalkan agamanya, meninggalkan kehormatannya, dan yang lainnya, meninggalkan agama karena wanita. Oleh karena itu, jaga diri kalian. Jangan jual mahal. Kalian ini perhiasan yang paling berharga di dunia ini. Maka jangan obral murah dirimu. Kalau kalian menjaga diri kalian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kemudian yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalian ini adalah perhiasan yang berharga. Kalau kalian obral murah, semua orang yang akan datang mengambil kalian. Layaknya seperti emas. Coba sekarang emas harganya berapa? 2 juta. Kalau diobral 1 juta, orang akan berebut untuk membelinya. Apalagi kalau gratis, semua orang akan berebutan. Begitu juga kalian perhiasan dunia. Kalau kalian mengobral diri kalian, menampakkan auratnya, menampakkan pahanya, menjual diri, atau memperlihatkan, obral dengan harga yang murah, naudzubillah. Jagalah dirimu, jagalah kehormatanmu. Kamu telah dimuliakan oleh Islam, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ada kehormatan yang harus kamu jaga, aurat yang harus kamu jaga. Kalau kamu menjaganya, maka yang berhak mengambilmu adalah orang-orang yang mulia. Kalau kamu menjaga kemuliaanmu, maka yang meminangmu adalah orang-orang yang mulia. Kalau kamu menjaga agama Allah, maka kamu akan dipinang oleh orang yang menjaga agama Allah. Karena Allah menetapkan jodoh itu sebanding dengan perilaku dan sikap kita. Musyrikin bagi orang musyrik, zaniyah penzina bagi orang yang penzina. Waliyadzubillah. Banyak sekali kejadian-kejadian walaupun kita tutupi, tapi Allah sudah tentukan. Seperti yang pernah saya ceritakan, ada 2 orang yang menikah satu sama lain saling menyembunyikan identitas aslinya. Si wanita penzina, si laki-laki suka bermain dengan wanita penzina. Bertahun-tahun dia menyembunyikan dan wanitanya tetap melakukan transaksi dengan laki-laki lain. Laki-lakinya juga begitu, transaksi dengan wanita lain. Suatu hari dengan menggunakan nomor yang berbeda, tidak menggunakan nomor yang mereka sama-sama ketahui. Jadi nomor berbeda, laki-lakinya punya nomor beda, perempuannya nomor yang berbeda. Sehingga laki-laki ini menghubungi seorang perempuan, janjian di sebuah hotel. Kita untuk tidur bareng. Ternyata ketika dia bertemu di hotel tersebut, ternyata suami istri. Paham? Nah, ternyata mereka ini adalah suami istri. Selama ini mereka menyembunyikan identitas, bahwasanya mereka ini berdua adalah penzina. Akhirnya menikah dengan penzina. Padahal harapan dari awal menikahi wanita baik,
menikahi laki-laki baik, tapi tidak akan bisa disembunyikan. Waliyadzubillah. Maka jika kamu menjaga kehormatanmu, maka kamu akan mendapatkan laki-laki yang terhormat. Kalau kamu jaga kemuliaanmu, maka kamu akan mendapatkan laki-laki yang mulia. Nah, jadi sesuai dengan karakter dan akhlak kita. Oleh karena itu, ikuti perintah Allah, taati perintah Allah. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, kamu hindari. Niscaya kamu akan menjadi wanita-wanita yang terhormat, dan insya Allah kamu akan mendapatkan laki-laki yang mulia dan terhormat insya Allah Ta'ala. Dan ini janji Allah di dalam Al-Quran, dan sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.